Setiap orang pasti punya nama. Nama resmi, nama lengkap, nama panggilan, nama kecil. Pokoknya semua orang pasti bernama. Selain itu juga semua orang ingin dikenal dengan namanya itu. Tidak mau hanya dipanggil dengan hey atau hey there atau situ. Saya bukan situ, saya bukan hey, saya punya nama. Apabila seseorang di sebuah lingkungan tidak dikenal atau tidak dikenali namanya, pasti ia merasa sedih, kecewa, canggung, atau bahkan merasa lost, terhilang. Anak sekolah yang baru, anak baru, yang belum dikenal siapa-siapa, dia bisa duduk menyendiri, memojok, kikuk canggung, dan tidak leluasa bergerak. Ada seorang dosen yang ditugaskan studi di luar negeri. Di kampus tempatnya ia mengajar, ia dikenal banyak orang, namanya dikenal, dan semua orang menyapanya dengan hormat. Tetapi ketika ia pindah ke kampusnya yang baru, ia tenggelam dalam lautan mahasiswa asing dan tidak ada seorang pun mengenal dia. Dia merasa canggung. Ada seorang yang bahkan pasangan hidupnya akibat terjangkit demensia pikun yang sudah akut, tidak mengenalnya lagi, bahkan tak mengenal namanya. Menyedihkan memang, jikalau kita tidak dikenal lagi nama atau tidak dikenali kita dengan nama kita. Bahkan ada kisah yang lebih ekstrim lagi, seperti yang diceritakan oleh Don Moon, seorang pencipta dan penyanyi lagu-lagu pop Kristen di Amerika Serikat yang terkenal. Suatu hari dia berkunjung ke panti jompo untuk menghibur orang-orang di situ. Dan dia bertemu dengan seorang pria yang di ranjangnya ada tulisan Mr. No Name, si tuan tak bernama. Setelah dia menanyakan lebih jauh, memang didapati keterangan orang ini ditemukan di jalanan. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, dari bangsa apa dan berbahasa apa, sehingga komunikasi dengannya buntu sama sekali, sampai tak seorang pun mengenal dan tahu siapa namanya. Mr. No Name. Tidak dikenali nama adalah sebuah pengalaman yang menyedihkan. Manusia memang bisa tidak mengenali kita atau tidak mengenali kita lagi. Oleh berbagai macam alasan, seseorang bisa tidak dikenal atau tidak dikenali atau bahkan dilupakan namanya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan itu tidak mungkin tidak mengenal kita. Firman-Nya berkata, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Yesaya 43 ayat 1. Ketika terjadi kekecewaan dialami, kesedihan melanda, ketakutan mencekam, rasa bersalah mendera, atau krisis jiwa menghantui, Alkitab selalu mengisahkan Tuhan memanggil seseorang dengan namanya. Ketika Abraham hatinya teriris-iris di dekat perapian untuk mengorbankan Ishak putranya, ia mendengar suara memanggil namanya, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu."
Musa di kesunyian padang Midian, suatu hari di Gunung Horeb, dia melihat ada semak duri yang menyala, dan dia berada di dekatnya, lalu mendengar suara memanggil namanya, Musa, Musa. Samuel yang masih kecil dan belum mengerti banyak tentang tugasnya dan panggilan hidupnya kelak, dan masih bingung, dipanggil namanya di malam hari, Samuel, Samuel. Maria Magdalena yang menangis di kuburan Yesus karena menyangka mayatnya dicuri orang, mendengar suara lembut memanggilnya, Maria. Simon Petrus yang dilanda oleh rasa bersalah, didera oleh rasa bersalah karena menyangkal Tuhannya 3 kali, dalam kesedihan hatinya mendengar suara lembut menyapa, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lazarus yang sudah mati berada di dalam kubur, mendengar suara lantang memanggilnya dengan penuh wibawa dan kuasa, Lazarus, marilah keluar. Semua pemanggilan nama di dalam kisah-kisah Alkitab ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Dia tahu apa yang terjadi pada kita. Dia mengenal kita. Dia mengenal pergumulan kita. Dia mengenal masa lampau kita. Dia mengenal masa depan atau hari esok kita juga. Sebab Dia itu pencipta kita. Dia yang membentuk kita. Tepat seperti yang dikatakan juga oleh Don Moon dalam lagunya, lagu ciptaannya, He knows my name. Dia mengenal namaku. Dalam syair lagu ini, Don Moon berkata, I have a maker. He formed my heart. Before even time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. Aku punya pencipta. Dia membentuk hatiku. Bahkan sebelum segalanya ada, hidupku sudah ada dalam genggaman tangannya. Dia mengenal namaku. Dia mengenal setiap pergumulan kita. Dia mengenal setiap tetesan air mata kita. Dia mengenal setiap seruan doa kita. Dia mengenal engkau dan aku, sebab Dia adalah pencipta dan pembentuk kita. Tidak mungkin Dia tidak mengenal kita. Tidak mungkin kita akan terhilang dari pengamatannya. Dia punya nama untukku dan untukmu. Dia memanggilmu dan memanggilku dengan nama yang ditulisnya dalam kitab kehidupannya, bahkan diukirnya di telapak tangannya. Dia mengenal namaku dan namamu. Teman-teman, saya mengajakmu masing-masing
untuk hening sejenak. Pejamkan mata Anda. Bayangkan sayup-sayup terdengar, lalu makin jelas terucap. Yesus sedang menyapamu. Dia sedang menyebut namamu. Ya, namamu. Dia memang mengenalmu seutuhnya. Ungkapkan kepadanya syukurmu. Utarakan kepadanya kesedihanmu. Letakkan padanya bebanmu. Nyatakan kepadanya pengharapanmu. Dia tahu siapa dirimu. Dia mengenal namamu. Jauh sebelum segalanya terjadi, hidupmu sudah ada di tangannya. Dimanapun engkau berada saat ini, Yesus ada di dekatmu. Ya, di dekatmu. Tidak ada yang dapat memisahkan dirimu dari kasih-Nya. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa setiap anak-anak-Mu ini. Peluk dan dekaplah mereka dalam hangatnya kasih-Mu. Lindungi setiap mereka dan mantapkanlah langkah-langkah mereka menatap datangnya hari ini dan esok hari. Di dalam namamu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.